Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan persekutuan, genealogis, yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau persekutuan hukum adat yang anggotanya didasarkan pada keturunan sama, kecuali Aistem parental yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu seperti keluarga pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak. Bistem pernikahan sedara, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung. Cistem patrilineal, yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, bapak seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, Del. Distem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang anggotanya berdasarkan garis keturunan wanita ibu, seperti suku klan di Minangkabau. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu istem pernikahan sedara, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan alibi? A. Tindakan menyembunyikan kejahatan. B. Tindakan melarikan diri dari penegakan hukum. C. Tindakan yang dilakukan untuk membela diri. D. Bukti bahwa pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu bukti bahwa pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Asas yang menyatakan bahwa hukuman harus bermanfaat bagi masyarakat adalah A. Asas legalitas. B. Asas proporsionalitas. C. Asas kemanfaatan. D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu asas kemanfaatan. Teori kriminologi yang menganggap bahwa struktur sosial yang tidak seimbang merupakan akar penyebab tindak kriminal adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu teori konflik. Apa yang dimaksud dengan teori deterrence dalam hukum pidana? A. Pencegahan. B. Pendidikan. C. Rehabilitasi. D. Retribusi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pencegahan. Apa yang menjadi tujuan utama dari penyusunan kontrak perjanjian? A. Melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. B. Menghambat fleksibilitas dalam bisnis. C. Menciptakan kerumitan dalam proses bisnis. D. Menyulitkan pelaksanaan transaksi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, adalah A. Urisprudensi. B. Oktrin. C. Undang-undang. D. Onvensi. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu onvensi. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam hubungan A. Keluarga. B. Pemerintahan. C. Pidana. D. Sosial. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu sosial. Prinsip, hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam HAM internasional mengacu pada hak-hak yang A. Dapat digunakan oleh negara secara sepihak. B. Tergantung pada situasi politik global. C. Dapat dicabut dalam keadaan darurat. D. Tetap berlaku tanpa pengecualian. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu tetap berlaku tanpa pengecualian. Proses hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah di bidang tata usaha negara adalah A. Peninjauan kembali. B. Gugatan administratif. C. Gugatan perdata. D. Arbitrase. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu gugatan administratif. Dalam teori neokausalisme, aspek apa yang menjadi penekanan utama? A. Niat. B. Kesalahan. C. Akibat. D. Motif. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu kesalahan. Bagaimana prinsip non bis in idem berlaku dalam tindak pidana korupsi, dan apa dampaknya terhadap penuntutan ganda terhadap tersangka? A. Prinsip non bis in idem hanya berlaku jika tersangka telah dihukum sebelumnya. B. Prinsip non bis in idem hanya berlaku dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi. C. Prinsip non bis in idem mengizinkan penuntutan ganda terhadap tersangka dalam kasus korupsi. D. Prinsip non bis in idem
melarang penuntutan ganda terhadap tersangka untuk tindak pidana yang sama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu prinsip non bis in idem, melarang penuntutan ganda terhadap tersangka untuk tindak pidana yang sama. Pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan jika terdapat unsur A. Kecelakaan dan melawan hukum, B. Kesalahan dan kebenaran, C. Kesalahan dan melawan hukum, D. Kesalahan dan kecelakaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kesalahan dan melawan hukum. Apa yang dimaksud dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara? A. Tindakan administrasi harus sesuai dengan perintah atasan. B. Tindakan administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. C. Tindakan administrasi harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. D. Tindakan administrasi harus didasarkan pada pertimbangan moral. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tindakan administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Apa yang menjadi tujuan utama dari teori kontemporer dalam pidana? A. Restorasi, B. Rehabilitasi, C. Pendidikan, D. Pembalasan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu restorasi. Apa yang menjadi unsur-unsur pokok dari tindak pidana korupsi? A. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan merugikan keuangan negara. B. Penyebab fisik dan alat bukti fisik. C. Persekongkolan untuk memasukkan kerabat ke instansi. D. Penggunaan kekerasan dan ancaman. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan merugikan keuangan negara. Alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan dalam administrasi negara adalah A. Keputusan Presiden, B. Putusan Mahkamah Agung, C. Surat keputusan, D. Peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu peraturan pemerintah. Dokumen apa yang menjadi dasar dari hukum hak asasi manusia internasional? A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, B. Hukum Roma, C. Piagam PBB, D. Konvensi Jenewa. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana status hukum sebuah barang yang disita namun tidak berhubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik? A. Dijual dan hasilnya masuk ke kas negara. B. Dihancurkan oleh penyidik. C. Tetap disimpan sebagai barang bukti. D. Dikembalikan kepada pemiliknya setelah putusan pengadilan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya setelah putusan pengadilan. Pertanyaan, bagaimana prinsip bebas tertib dan kewajaran berlaku dalam pembuktian di persidangan? A. Hakim memiliki otoritas mutlak untuk memutuskan beban pembuktian. B. Pihak yang mengajukan gugatan selalu memiliki beban pembuktian. C. Pihak yang memiliki dana terbanyak memiliki beban pembuktian yang lebih ringan. D. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan tuntutannya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan tuntutannya. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya adalah pengertian dari A. Hukum perdata tertulis, B. Hukum acara perdata, C. Hukum perdata, D. Hubungan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukum perdata. Kapan hakim harus memberikan penetapan tertulis setelah menerima permohonan penahanan dari penyidik? A. Dalam 1 minggu, B. Dalam 48 jam, C. Dalam 24 jam, D. Dalam 3 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dalam 24 jam. Bagian mana dari kepolisian yang bertanggung jawab atas penyidikan kasus kriminal? A. Bagian Samapta yang bertugas pengamanan, B. Bagian intelijen yang bertugas dalam pengumpulan informasi, C. Bagian lalu lintas yang mengatur peraturan jalan, D. Bagian reserse kriminal yang menangani kasus kriminal. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu bagian reserse kriminal yang menangani kasus kriminal. Penahanan disiplin ringan merupakan salah satu jenis hukuman militer yang paling lama. A. 30 hari, B. 45 hari, C. 14 hari, D. 21 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 14 hari. Dalam hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan kompensasi? A.
Pembayaran biaya persidangan oleh terdakwa. B. Pengurangan hukuman terhadap terpidana. C. Pembayaran kepada korban sebagai ganti rugi. D. Pembayaran uang denda kepada negara. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pembayaran kepada korban sebagai ganti rugi. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko dalam konteks kriminologi? A. Tindakan mengelola risiko psikologis. B. Tindakan menghitung risiko tindak pidana sebelum melakukannya. C. Tindakan menghindari risiko kriminal. D. Tindakan mengelola risiko keuangan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tindakan menghitung risiko tindak pidana sebelum melakukannya. Apa yang dimaksud dengan tempus delicti? A. Motif dari tindak pidana. B. Alat bukti tindak pidana. C. Tempat kejadian tindak pidana. D. Waktu kejadian tindak pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu waktu kejadian tindak pidana. Siapa pakar yang mengembangkan teori hukum pidana naturalis? A. Cesare Lombroso. B. Hans Welzel. C. John Locke. D. Immanuel Kant. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Immanuel Kant. Dalam sebuah perkara perdata yang melibatkan kontrak elektronik, penggugat mengklaim bahwa pihak tergugat tidak memenuhi kewajahan kontrak tersebut. Penggugat mengajukan email sebagai bukti komunikasi antara kedua belah pihak yang mendukung klaimnya. Bagaimana hakim harus menilai keabsahan bukti elektronik ini berdasarkan Undang-Undang ITE dan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata? A. Hakim tidak boleh menerima email sebagai bukti karena tidak ada tanda tangan fisik. B. Hakim harus meminta ahli teknologi informasi untuk membuktikan keaslian email tersebut. C. Hakim harus secara otomatis menerima email sebagai bukti sah. D. Hakim harus menilai apakah email tersebut memenuhi syarat legalitas bukti elektronik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hakim harus menilai apakah email tersebut memenuhi syarat legalitas bukti elektronik. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Pengadilan Tinggi. D. Pengadilan Negeri. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Mahkamah Agung.